Oke, nggak apa-apa ya kesini ya. Jadi belok sini nih. Ya paling tidak kan paham bahwa memang ulama dulu itu pasti berjuang. Itu rumusnya Pak, Bu. Ini rumusnya. Ketika abad 18, abad 19, ulama itu bukan diam di pesantren. Ini perlu diingat betul. Cek pesantren atau kiai-kiai ulama-ulama abad 18, 19. Itu nggak ada yang tok di pesantren, nggak ada. Fokus ngajar nggak ada. Semuanya bergerak, berjuang, menghabisi melawan kolonialisme. Semuanya. Coba sebutkan ulama siapa yang hidup di abad 18-19 yang tok di pesantren, itu nggak ada. Semuanya berjuang, turun ke jalan. Ngeri Pak. Nah, saya mencoba mencari ya ini dari mana asalnya sebetulnya pesantren menjadi lembaga pendidikan yang konsentrasi hanya di instansinya gitu, institusinya. Ternyata memang pasca perang Diponegoro. Inilah akhir pesantren-pesantren ulama-ulama ya memaknai baru bahwa udah pesantren sekarang fokus di ngedidik manusia. Ini dari sini. Makanya ada pesantren banyak santri dan ratusan ribuan dari situ. Kalau dulu enggak. Kalau dulu yang disebut pesantren itu ya berjuang. Ya. Bisa dicek kok. Enggak ada satupun ulama yang hidup di abad itu yang hanya tok di pesantren ngajar ngaji kitab, enggak. Ngaji kitab itu paling 1-2 itu, Pak. Paling 1-2 kitab itu. Sisanya implementasi saja, berjuang aja. Ya, berjuang. Kayak Pangeran Diponegoro kan ngaji kitabnya dari neneknya kan? Dari neneknya, Nyi Ratu Ageng itu, istrinya Pangeran Mataram I, Hamengkubuwono I. Ngajinya cuman takrib, ngaji fikihnya tuh, sama Fathul Wahab. Ngajinya. Sisanya nanti ngaji ngaji ini At-Tuhfah Al-Mursalah ila Ruhin Nabi itu. Ya, yang karyanya Al-Burhan Furi. Ini aja ngajinya udah. Jadi lebih banyak diimplementasikan. Enggak berputar-putar di wacana, enggak dulu tuh. Gitu. Nah, inilah paradigma perjuangan dulu ya. Gitu. Mereka meyakini bahwa sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Ghazali, mal ilmu illa lil amal. Pernyataannya singkat, mal ilmu illa lil amal. Bukanlah sebuah ilmu kecuali untuk diamalkan. Baik, itu inilah bahan diskusi aja ya. Oke, kemudian kita coba berdiskusi tentang pemikiran Islam ya. Sebagaimana yang disampaikan minggu lalu bahwa kita mengenal periodisasi pemikiran Islam itu kan ada 3 ya. Yang pertama klasik, kemudian yang kedua pertengahan, dan yang ketiga modern. Saya coba mengurutkan berdasarkan periode. Pertama, pemikiran Islam klasik itu dari rentang waktu Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul tahun 611 sampai runtuhnya dinasti Abbasiyah tahun 1250. Ya, sebetulnya runtuhnya itu 1258. Ya, Mongol datang itu kan menyerang Baghdad itu 1258. Tapi untuk membulatkan angka jadi 1250. Nah, dalam pemikiran Islam masa klasik kita bisa bagi kepada 4 masa. Pertama masa Nabi. Ya, ini bercirikan pemikiran Islamnya bercirikan simple. Cirinya adalah semua otoritas keagamaan diserahkan kepada Nabi. Selesai dah. Bingung-bingung sahabat, nanya aja ke Nabi, selesai. Ada sih beberapa sahabat yang mencoba berijtihad, ya, berijtihad sendiri tanpa
tanpa hadis dari Nabi, tapi itu hanya sedikit. Dan itu pun sifatnya sifatnya diridhoi oleh Nabi. Makanya muncul dalam ulumul hadis ada istilah hadis takriri. Hadis takriri itu Nabi nggak komen, tapi menetapkan. Ya, seperti apa contoh? Seperti dulu sempat terjadi siapa? Yang makan dob itu. Ya, para sahabat bertanya apa hukumnya dob. Dob itu seringkali diasosiasikan di kita tuh biawak. Apa? Kadal gurun lah. Kalau istilah itu kadal gurun ya. Kadrun. Ya kan kadrun itu kan singkatan dari kadal gurun. Kadal gurun itu ya modal itu namanya dob itu. Tapi banyak kiai-kiai di kita dob itu katanya mirip-mirip biawak. Waktu itu saya lupa tuh sahabat. Ada yang ingat gak sahabat siapa yang memakan dob itu? Kalau nggak salah Zaid bin Sabit kalau nggak salah. Makan dob. Nah, mendengar kabar itu, ya sahabat yang lain melaporkan ke Nabi. Ya Rasulullah, itu kok Zaid makan kadrun, makan dob itu. Makan kadal gurun. Gimana? Nabi diam, no comment. Nah, diamnya Nabi itu disebut sebagai takrir. Hadis takriri ya. Karena kalau Nabi diam berarti setuju. Karena apa? Karena Nabi itu rumusnya kalau kemungkaran pasti komen. Nabi nggak mungkin diam dalam hal urusan mungkar. Kalau diam, oh berarti setuju. Maka muncul hadis takriri kan. Jadi sudah ada sebetulnya ijtihad-ijtihad dari para sahabat, tapi sifatnya sangat-sangat terbatas ketika masa Nabi. Jadi otoritas utama ya usah balik ke Nabi. Kemudian masa Khulafaur Rasyidun, ya, masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Ya. Ini tergantung kita bacanya ya. Kalau Al-Khulafanya pakai al berarti Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Tapi kalau nggak pakai al, Khulafaur Rasyidin. Jangan sampai salah. Nah, masa Al-Khulafa Ar-Rasyidun ini berlangsung selama 29 tahun. Akang-akang teteh ya. Gampang ngapalinnya. 2, 10, 11, 5. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 11 tahun, Ali 5 tahun. 2, 10, 11, 5. Masa kepemimpinannya, masa pemerintahannya. Ya, 2, 10, 11, 5. 29 tahun. Nah ini banyak capaian-capaian ketika itu, pemikiran-pemikiran ini disinilah mulai berkembang tentang ijtihad sahabat. Sini. Kemudian masa dinasti Umayyah. Nah, masa dinasti Umayyah, kenapa saya kasih tanda garis miring, Pak, Bu? Karena dinasti Umayyah itu ada 2. Ada Umayyah di Baghdad, ada Umayyah di Suriah, Damaskus. Ya. Kalau Umayyah di Damaskus ini hanya berlangsung selama 90 tahun. Ya, runtuh ketika ada serangan dari pasukan Abbas bin Abdul Muthalib. Maka kemudian Umayyah runtuh digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Nah, yang 275, yang 275 tahun ini Umayyah yang di Cordoba. Jadi setelah penyerangan dinasti Abbasiyah kepada dinasti Umayyah, ya, dipimpin oleh Abbas bin Abdul Muthalib, ya, ada salah satu pejabat Bani Umayyah yang melarikan diri, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. Masih ingat ya? Abdurrahman Ad-Dakhil ini melarikan diri ke Andalus. Namanya ke Kurtubah. Orang Eropa bilangnya Cordoba. Cordoba itu ya Kurtubi, ya. Al-Qurtubi itu. Nah, Abdurrahman Ad-Dakhil ini mendirikan dinasti Umayyah di Andalus sampai 275 tahun kemudian. Berakhir pada tahun 1301. Jadi dinasti Umayyah sebetulnya itu berlanjut sampai 1301. Cuman tempatnya
Cordoba. Nah, disinilah muncul ulama-ulama Andalus yang kenamaan di sini. Ini dinasti Umayyah ini. Cuman dinasti Umayyahnya jadi nggak powerful. Paham ya maksud saya? Jadi dinasti Umayyah di Andalus sampai tahun 1301 itu kekuatannya masih tetap didominasi oleh Abbasiyah yang di Baghdad. Jadi kekuatannya nggak powerful, gitu, nggak powerful. Dia ada kerajaan tapi masih dominasi kuat di Abbasiyah di Baghdad. Nah, disinilah ulama-ulama muncul ini, sekelas Ibnu Rushd, Ibnu Arabi, ya, Ibnu Hazm, yang mazhab Az-Zuhiri itu di sini muncul ini, di dinasti Umayyah ini, dinasti Umayyah yang di Andalus tapi. Kemudian siapa lagi? Banyak, Al-Kirmani, Az-Zahrawi. Az-Zahrawi itu bapaknya Ibnu Rushd. Jadi di sini muncul semua. Ya, mereka muncul di dinasti Umayyah. Di barat, makanya disebutnya barat Islam. Nanti kalau ada istilah timur Islam, maka yang dimaksud adalah Baghdad. Nah, Baghdad inilah yang disebut dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah pusat pemerintahannya di Baghdad. Nah, disinilah muncul ulama-ulama yang sangat-sangat berpengaruh ya, terutama A'immatul Mujtahidin. Di sini semua munculnya. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya, semuanya di sini. Itu mujtahid mutlak yang mudawan ya. Sebetulnya kan mujtahid mutlak itu kalau kita baca lebih lanjut kan jumlah yang paling banyak disebut itu 13. Jadi mujtahid mutlak itu kan ada dua jenis ya. Ada yang mudawan, ada yang mundaris. Kalau yang mudawan ini yang 4, yang kitab-kitabnya terekam dengan baik. 4 tadi. 5 ditambah 1 lagi, 5 sama Ja'fari, Syiah. Ada 5. Kalau yang mundaris itu yang karya-karyanya menghilang karena tidak direkam oleh murid-muridnya. Seperti mana? Ya seperti Imam siapa? Imam siapa tadi kan? Imam Kufais apa? Imam Les. Kemudian siapa? Abu Dawud Zahiri. Kemudian yang paling terkenal tuh siapa? Aduh saya lupa. Imam Abu Les, Imam Sufyan Tsauri, ya, dan seterusnya. Ini mujtahid mutlak ini melahirkan hukum-hukum itu langsung dari Al-Quran, ijtihad sendiri, nggak pakai usul fikih siapa, usul fikihnya sendiri. Tapi karena karya tulisnya tidak terekam oleh murid-muridnya, akhirnya menghilang. Disebutlah mundaris. Kalau ini kan mudawan, yang 5 ini. Nah kemudian ini dalam fikih. Dalam hal apa lagi? Tasawuf juga sama. Lahir banyak para sufi di sini, di Abbasiyah ini ya. Filsafat juga sama. Filsafat lahir di sini. Ada Al-Farabi, kemudian Al-Kindi, dan kemudian siapa? Abu Sulaiman As-Sijistan dan seterusnya di sini. Salah satu murid terkenal Al-Kindi siapa? Abu Ma'syar Al-Falaki. Abu Ma'syar Al-Falaki yang sering kita baca kitabnya itu sebetulnya kitab filsafat, Pak. Kitab filsafat itu sebetulnya. Jadi dulu tuh filsafat betul nggak ngawang. Filsafat itu betul-betul sampai ke turun ke masalah perbintangan, ilmu nujum, ilmu falak itu cabang dari filsafat, Pak. Itu. Murid terkenalnya itu tadi Al-Kindi, kan filsuf pertama Islam itu Al-Kindi namanya. Ya. Al-Kindi punya murid utama namanya Abu Ma'syar Al-Falaki Al-Balkhi, orang Balkan. Itu kitab filsafat, Pak, Abu Ma'syar itu. Cuman di orang Indonesia berubah jadi kitab primbon, saya nggak paham. Nggak paham, kok jadi primbon ya? Padahal itu filsafat. Ada ilmunya, Pak. Astrologi, ilmu nujum. Al-Kindi bisa memperhitungkan, Abu Ma'syar bisa memperhitungkan bagaimana seseorang lahir itu berpengaruh
dengan perbintangan yang ketika itu dihitung Pak, ada ilmunya itu. Nujum, kalau Palak astronomi ya, kalau ilmu nujum itu astrologi yang meramal-ramal, padahal ada ilmunya itu. Jadi seseorang itu bisa diramalkan nasibnya dengan kondisi perbintangan ketika lahir. Ngeri nggak itu ilmunya? Ngeri Pak. Ngeri. Makanya di Jawa nanti ada istilah naptu. Ya, kamu lahir hari apa? Hari Kamis misalkan. Oh, hari Kamis itu naptunya Nabi Musa. Naptunya sekian. Itu ada ilmunya Pak, asli. Abu Masar itu kitab filsafat sebetulnya. Cuman di orang Sunda jadi kitab primbon, saya nggak ngerti itu jadi primbon ya. Luar biasa. Jadi sudah sedemikian rupa tuh ilmu ketika di Baghdad itu. Ya, perbintangan, ilmu astronomi segala macam lah. Apalagi soal rumah sakit, Baitul Mal itu sudah di Baghdad itu sudah selesai lah. Waktu itu Baghdad atau dinasti Abbasiyah sudah betul-betul menjadi sebuah kekuatan yang tak tertandingi oleh siapapun. Tak tertandingi. Kayak itu. Lengkap semua. Karena apa? Karena satu Pak, faktor utamanya adalah mereka betul-betul ilmu pengetahuan yang dipegang. Bukan politik. Ya, bukan politik, bukan apa yang dipegang, tapi ilmu pengetahuan. Ketika ilmu pengetahuan sudah dikuasai, maka tinggal tunggu waktunya kita akan menguasai dunia. Itu aja. Ya. Makanya social movement, gerakan sosial, absurd kalau nggak dimulai dengan intellectual movement. Rumusnya gitu Pak. Mau ngadain pergerakan sosial, tapi kosongan, omong kosong. Nah kita nih, PKU ini bagian dari intellectual movement. Untuk kemudian menjadi sosial, harus dipahami seperti itu Pak. Tidak ada satupun social movement yang hampa dari intellectual movement. Bikin ormas, bikin apa, kalau nggak didasari oleh ilmu, kalau tidak berbasis ilmu, pasti nggak akan bertahan lama. Pasti Pak, itu rumus itu. Ya, bikin ormas, tapi dasarnya bukan ilmu ya, dasarnya misalkan proyek atau apa, mualila Pak. Moal lagi. Proyek beak atau beak, kok ormasnya. Ngerti? Itu. Tapi kalau berdasarkan ilmu, ila yaumil qiyamah. Ya. Hari ini misalkan ada Muhammadiyah, ada NU dan seterusnya. NU dan Muhammadiyah mengapa sampai sekarang besar? Karena dulu didirikan berdasarkan ilmu, based on knowledge. Bukan based on yang lain. Organisasi berdasarkan ilmu. Kalau didirikan alasannya karena politik, gak akan lama Pak. Dinamika politik selesai ya sudah selesai. Ya. Ini sudah menjadi hukum alam sebenarnya. Seperti itu. Nah ini PKU itu sebetulnya itu ya. Kita tuh punya idealisme ke depan bahwa PKU akan menjadi sebuah sebuah intellectual movement, gerakan intelektual untuk kemudian menjadi social movement. Jadi akang-akang teteh-teteh cukup menggerakkan keilmuan, gak usah dipinta, suatu saat pasti akan jadi gerakan sosial. Pasti Pak. Ya. Apa gerakan intelektual itu macam-macam, pengajian kayak apa kayak segala macam. Pokoknya dasarnya ilmu aja. Tunggu tanggal mainnya, suatu saat akan menjadi gerakan sosial. Pasti itu. Kan gak mungkin Pak, manusia tuh hanya berkutat di soal wacana, kan gak mungkin. Suatu saat pasti akan jadi gerakan sosial. Semuanya begitu. Rumus itu. Ya.